Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan, kesehatan kepada kita bersama. Dengannya pula kita masih bisa berkumpul di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk membahas tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kecintaan akan semakin tumbuh dan mekar di dalam jiwa dan raga seorang muslim. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim tentunya tidak akan melewatkan hari-harinya kecuali di dalamnya ada kalimat salam dan salawat kepada Nabi. Dan itu sesuai dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa di antara salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammadun. Nama ini merupakan nama satu-satunya yang ada di dunia. Tidak pernah ada orang yang memberikan nama kepada anak dan keturunannya kecuali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Syaibah atau yang lain menyebutkan yang bernama Hashim atau yang lebih terkenal dengan Abdul Muttalib, dia pergi ke sebuah daerah Syam, dan Syam pada waktu itu merupakan daerah yang penuh dengan orang-orang ahlul kitab. Dan orang-orang ahlul kitab adalah orang-orang yang paling mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat dan ciri Nabi mereka tahu. Bahkan kalau tahilalat pun khataman nubuwah atau yang kita terjemahkan dengan tahilalat yang ada di belakang punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu bagaimana sifatnya, berapa besarnya atau bagaimana bentuknya dan di mana posisinya. Padahal itu adalah sesuatu yang ada pada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tahu yang demikian. Apalagi hanya sekedar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi secara detail mereka tahu semuanya. Dan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Syaibah atau yang bernama Abdul Muttalib ini, dikala dia melakukan perjalanan ke sebuah daerah yang bernama Syam, maka di saat itulah dia memberitahukan atau diberitahukan oleh para pendeta yang ada di sana akan muncul dari golongan kalian yang namanya Muhammad. Sehingga Abdul Muttalib dia berkeinginan kalau seandainya aku punya keturunan maka aku akan namakan dia dengan Muhammad. Kalimat yang belum pernah didengar. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya keturunan melalui anaknya yang terakhir bernama Abdullah. Dan Abdullah ini ikhwatul Islam adalah seorang pemuda yang tidak lebih umurnya daripada 24 tahun sahaja. Dia menikah dengan Aminah, kemudian dia pun meninggal, dikuburkan di Madinah. Sini dia dikuburkan. Umurnya kurang lebih 24 tahun. Sehingga yang bertanggung jawab terhadap cucunya atau anaknya atau cucunya Abdul Muttalib ini adalah kakeknya yang bernama Syaibah atau Abdul Muttalib. Maka di saat itulah dia langsung menamakan dengan Muhammadun. Dari mana dia mendapatkan kalimat ini? Dari pendetanya orang-orang Nasara atau dari pendetanya orang-orang Yahudi. Mengapa orang Nasara dan orang Yahudi melakukan yang demikian atau memberitahukan? Karena mereka tahu bahwa Nabi itu akan diutus dari bangsa Arab
dan Nabi itu akan diutus dari tanah Arab, dan Nabi itu akan muncul dari sebuah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Sehingga dinamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammadun. Kenapa Nabi disebut dengan Muhammadun? Karena Muhammadun itu ikhwatul Islam artinya adalah orang yang banyak dipuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak dipuji. Allah memujinya, para malaikat memujinya, dan kita sebagai umat Nabi, kewajiban kita adalah senantiasa memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan nama Nabi. Makanya Muhammadun, yaitu kalimat yang diambil dari isim majhul. Isim majhul itu biasanya berawalankan dengan di, artinya dipuji, dan yang memuji Nabi semuanya. Dan yang pertama kali memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang menciptakan Rasul itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan selalu mengangkat namamu. Kami akan selalu mengangkat kalimat-kalimat yang dibacakan oleh manusia, zikrak, yaitu bagaimana mengingatmu. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan atau selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya makhluk-makhluk yang ada di langit sana mereka senantiasa memuji Nabi, maka sudah pasti makhluk yang ada di bumi mereka juga wajib memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, karena itu adalah bagian daripada kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim mereka tidak akan melewatkan harinya kecuali dalam satu hari mereka memuji Nabi, mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Artinya itu adalah kadar minimal. Jangan sampai kita lewatkan ada hari yang terlewatkan namun kita tidak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadar minimalnya sesuai dengan yang tertera di dalam zikir pagi dan sore. Sebuah zikir yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin, wirid yang sesungguhnya. Kalau seandainya mereka ingin berwirid, inilah wirid yang sesungguhnya, yaitu zikir pagi dan sore yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu kewajiban kita dalam zikir pagi dan sore ini adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, artinya minimal 20 kali. Kalau ada di antara kita yang belum bersalawat kepada Nabi, maka jangan sampai kita termasuk seorang hamba yang didoakan kecelakaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka-mereka yang sudah kaku lisan dan lidahnya, tidak lagi mau mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah memberikan pembahasan di antara bentuk kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau meninggalkan kota Madinah, dan Nabi menjadikan Madinah senantiasa ada di dalam hatinya. Dan itu terbukti ikhwatul Islam. Kemarin kita telah menceritakan sedikit bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satunya ikhwatul Islam, dikala terjadi Fathu Makkah. Fathu Makkah itu artinya ketika Nabi melakukan perjalanan dari Madinah bersama kurang lebih 10.000 pasukan. Kemudian sesampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk memasuki Makkah dari segala arah. Kemudian sesampainya di Makkah ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan untuk dirinya tenda atau kemah, khaymah. Dan kita tahu Makkah itu adalah kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi mau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membuat tenda di Makkah Al-Mukarramah, tidak membuat kemah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya. Apakah Nabi punya rumah di Makkah Al-Mukarramah? Punya. Apakah Nabi punya tanah di Makkah? Itu kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana rumah Nabi, di sana keluarga Nabi, di sana karib kerabat Nabi, di sana rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mau, Nabi akan tinggal di rumahnya.
atau rumah keluarganya. Tapi kenapa Nabi SAW membuat kemah atau tenda? Kita tahu ikhwatul Islam, biasanya orang yang berkemah atau orang yang buat tenda itu ada tanda kalau mereka tidak akan berlama-lama. Karena tenda itu ikhwatul Islam paling banyak berapa hari kira-kira? 1 minggu, 2 minggu. Tidak mungkin seseorang untuk berlama-lama dengan kemahnya atau tendanya. Sehingga dari sini merupakan bahasa isyarat dari Nabi SAW bahwa Nabi tidak menjadikan Mekah itu sebagai tempat tinggalnya. Kalau Nabi menjadikan Mekah sebagai tempat tinggalnya, maka Nabi SAW sudah pasti tinggal di rumah yang pernah beliau tempati dahulu kala bersama keluarganya, bersama istrinya. Tapi Nabi tidak melakukan yang demikian. Nabi membuat kemah, Nabi membuat tenda, artinya Nabi tidak akan berlama di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian terjadilah yang kita kenal dengan Perang Hunain. Dan kemarin kita telah menceritakan sedikit tentang Perang Hunain ini ikhwatul Islam, yaitu peperangan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain idz a'jabatkum kasratukum. Ingatlah bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada kalian. Dan salah satu pertolongan yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah Hunainin idz a'jabatkum kasratukum. Ketika kaum muslimin mereka merasa bangga dengan jumlah yang banyak, maka di saat itulah Allah memberikan sedikit pelajaran kepada orang-orang atau kepada kaum muslimin bahwa jumlah tidak pernah menentukan kemenangan atau kekalahan, tapi itu semua dikembalikan kepada taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya Nabi SAW kembali ke kota Makkah dan Nabi SAW berniat untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka umrah itulah yang disebut dengan umrah Ji'ranah. Itu umrah pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika Nabi SAW berniat melaksanakan ibadah umrah, maka miqat Nabi di sebuah tempat yang namanya Ji'ranah. Karena miqat orang-orang yang ada di Mekah atau penduduk Mekah atau mereka yang tinggal berbatasan antara miqat dengan Mekah, maka miqat mereka adalah dari tempat tinggalnya. Misalnya kita contohkan ikhwatul Islam, penduduk Madinah miqatnya adalah Dzulhulaifah. Antara Dzulhulaifah dengan Makkah Al-Mukarramah jaraknya kurang lebih 400 kilo. Nah, bagaimana kira-kira mereka yang tinggal antara Mekah dan miqat? Bisa dipahami pertanyaannya? Kira-kira di mana miqat orang yang tinggal di antara miqat Madinah, di antara Dzulhulaifah dengan Mekah? Misalnya apabila ada orang yang tinggal di Badar. Badar itu ikhwatul Islam adalah sebuah lokasi yang jauhnya dari Madinah kurang lebih 150 kilo. Dan Badar ini lokasinya adalah antara Mekah dengan miqat atau antara Mekah dengan Madinah. Kalau ada orang yang berumrah dan mereka dari Badar, memang itu ada tempat tinggalnya. Di mana miqatnya? Di mana miqatnya? Miqat orang-orang ini ikhwatul Islam apabila daerah mereka di antara miqat yang telah ditentukan oleh baginda Nabi yang mulia dan Makkah Al-Mukarramah, maka miqat mereka dari tempat tinggalnya masing-masing. Seperti misalnya orang Jeddah, di mana miqat orang Jeddah? Miqatnya orang Jeddah di mana? Dari rumahnya, dari tempat tinggalnya. Maka Jeddah itu ikhwatul Islam bukan miqat kaum muslimin, tapi miqat Jeddah itu adalah miqat orang yang tinggal di Jeddah. Sedangkan kita kaum muslimin, terutama yang datang dari Asia Tenggara sana, maka miqatnya biasanya disebut dengan Yalamlam atau di mana kita lewat, disitulah miqatnya. Sedangkan Jeddah itu adalah miqat bagi penduduknya, karena lokasi Jeddah itu berada di antara miqat yang sesungguhnya dengan Makkah Al-Mukarramah. Jelas sampai di sini? Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tinggal di Taif. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tinggal di Taif, iya. Tapi dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Madinah. Dan ketika Nabi pergi ke Mekah, Nabi melewati miqat, Nabi tidak ingin melaksanakan ibadah umrah pada awal mulanya, tapi Nabi ingin membebaskan kota Mekah sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian terjadilah Fathu Mekah, kemudian terjadi Perang Hunain. Kemudian dikala Nabi pergi ke Taif untuk mengejar orang-orang yang lari di sana, Nabi ingin kembali ke Mekah, baru ada niat Nabi untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka orang-orang yang seperti ini keadaannya,
niatnya adalah di awal tanah halal di bagian manapun di Mekah Al-Mukarramah. Sedangkan Nabi SAW mengambil miqatnya di yang kita kenal dengan Ji'rana atau yang sekarang terkenal dengan Masjid Ji'rana. Maka itu merupakan di antara miqat orang-orang Mekah Al-Mukarramah atau orang-orang yang ada di sekitarnya, dan salah satunya adalah baginda Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW sampai di Ji'rana, ketika Nabi SAW berada di Ji'rana, sebelum Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah, maka Nabi terlebih dahulu membagikan harta rampasan yang mereka dapatkan dikala terjadi perang Hunain. Dan harta rampasan itu banyak sekali ikhwatul Islam. Tidak sama dengan peperangan yang lainnya. Betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Apalagi jumlah kaum muslimin yang juga tidak sedikit. 10.000 dari Madinah, 2.000 atau 4.000 dari Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW membagikan, maka di sini banyak cerita ya. Terutama salah satunya ada namanya Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah itu ikhwatul Islam adalah salah seorang yang pertama kali mengkritisi Nabi SAW. Namanya adalah Dzulkhuwaisirah. Dia mengkritisi Nabi SAW terhadap pembagian yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dia mengatakan, "Adil ya Muhammad." Berlaku adillah kamu wahai Muhammad. Dan kita tahu ikhwatul Islam, Nabi SAW dikala melakukan sesuatu, maka ketahuilah itu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita menentang Nabi SAW atau mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka sama saja kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebalikannya, kalau seandainya kita mentaati Nabi SAW, berarti kita sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapapun di antara kalian yang taat kepada nabinya, maka seolah-olah dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, barang siapa yang ingkar kepada nabinya, berarti secara tidak langsung mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ikhwatul Islam yang dikenal dengan Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah ini adalah cikal bakal karena dari keturunannya cikal bakal muncul salah satu kelompok yang ekstrim di dalam Islam yang dikenal dengan Khawarij. Khawarij itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata kharaja. Kharaja itu artinya keluar, karena di antara sifat orang-orang Khawarij adalah mereka yang keluar dari jamaah kaum muslimin, atau mereka yang bermudah-mudahan mengatakan kaum muslimin mereka bukan muslim, atau yang mudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Maka kelompok seperti ini disebut dengan Khawarij, dan induknya adalah Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah ini ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW membagikan harta rampasan, maka dia berani mengatakan kepada Nabi, "Adil ya Muhammad." Wahai Muhammad, kenapa engkau tidak adil? Maka apa jawaban Nabi SAW? "Wa man ya'dil illam a'dil." Kalau seandainya aku tidak berlaku adil, maka siapa lagi yang akan berlaku adil? Artinya ikhwatul Islam, ini merupakan orang-orang yang pertama kali membantah kebijakan Nabi SAW. Kaum muslimin, mereka tidak akan pernah, jangankan membantah, bertanya pun mereka tidak akan pernah bertanya tentang apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Misalnya Nabi SAW mengatakan dan memerintahkan kepada kita bersama, kalau seandainya kalian sedang safar, kemudian kalian memakai kaos kaki yang tebal di musim dingin, memakai sepatu, dan kalian tidak mau membukanya, maka nanti dikala kalian berwuduk, silakan usap, cukup mengusapnya tanpa menanggalkan sepatu atau kaos kaki kalian. Kemudian usap yang bagian atasnya. Maka di saat Nabi SAW mengatakan yang demikian, kaum muslimin mereka tidak akan bertanya. Jangankan membangkang ikhwatul Islam, sifat kaum muslimin bertanya pun tidak. Karena kita tidak pantas bertanya, mengapa Nabi memerintahkan kita seperti ini. Tapi kalau seandainya pertanyaannya apa alasannya, apa hikmah yang terkandung di dalamnya, maka silakan. Tapi pertanyaan yang pertama, setiap kaum muslimin dikala mereka beribadah kepada Allah dan mentaati Nabi SAW adalah ta'abbudi, disebut dengan ta'abbudi,
Karena di dalam setiap perintah itu ikhwatul Islam, yang pertama kali kita tanamkan di dalamnya adalah ta'abbudi. Artinya dikala kita melakukan apa yang Allah sebutkan atau yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka itu adalah bagian daripada ibadah. Kita tahu alasannya, kita tidak tahu alasannya, kita tahu hikmahnya, kita tidak tahu hikmahnya. Itu perkara kedua. Perkara pertama, bagaimana kita taat kepada Allah, bagaimana kita taat kepada Rasulullah SAW. Dan itu yang dicontohkan oleh sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhum. Contohnya ikhwatul Islam, dulu kita tahu Masjid Nabawi adalah masjid yang sangat sederhana. Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam masjid yang tidak luas. Nabi SAW membangunnya 70 hasta dikalikan 60 hasta. Itu adalah pembangunan Masjid Nabawi yang pertama kali. Dindingnya hanya separuh, tiangnya pohon korma, atapnya hanya di bagian depan dan bagian belakang, tikarnya hanya tanah dan pasir. Itulah Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi SAW. Sehingga pembangunan Masjid Nabawi ini tidak memakan waktu yang lama, kurang lebih 2 minggu sahaja selesai. Karena memang alasnya atau misalnya tikarnya pasir, kerikil, tanah, kemudian atapnya berupa daun korma, dan itu pun tidak semuanya, hanya di bagian ujung, bagian depan, bagian belakang. Kemudian tiangnya pohon korma, dindingnya sebahagian saja. Itu Masjid Nabawi Nabi SAW. Kemudian setelahnya dilakukan perluasan oleh Nabi SAW yang tadinya 70 hasta dikalikan 60 hasta. Kemudian perluasan pertama dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia 50 atau 100 hasta dikalikan 100 hasta. Itu juga yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu adalah perluasan Masjid Nabawi. Dan 2 hasta itu 1 meter, artinya dibagi 2. Berarti pertama kali Nabi membangun Masjid Nabawi 70 dikalikan 60 hasta, artinya 35 kali 30 meter. Kemudian setelahnya 100 hasta dikalikan 100 hasta, dilakukan perluasan, artinya 50 kali 50 untuk pembangunan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ikhwatul Islam. Dikala Nabi salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, tidak pernah Nabi salat kecuali dengan menggunakan sepatunya. Begitu juga dengan para sahabatnya, sendalnya. Jadi kita tidak akan pernah menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sama dengan kita. Yaitu kita salat alhamdulillah ada tempat yang bagus, karpet yang nyaman, tikar yang indah, lokasi yang betul-betul membuat kita nyaman beribadah di dalamnya. Sedangkan di zaman Nabi SAW itu hanya sekedar pasir, tanah. Makanya kita akan menemukan Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka tidak pernah sholat kecuali menggunakan sendal dan sepatunya. Dan hukum ini masih akan selalu berlaku sampai hari kiamat. Maka kalau ada orang yang sholat menggunakan sepatunya, apalagi di musim dingin, dan sebentar lagi kita akan masuk musim dingin, banyak di antara kaum muslimin yang tidak sanggup mencuci kakinya karena faktor keadaannya, penyakitnya, alasan yang lainnya, atau karena dinginnya. Maka mereka boleh tidak untuk menanggalkannya selama 3 hari 3 malam kalau kita sedang safar. Sedangkan bagi kita yang mukim, itu boleh 1 hari 1 malam, boleh bagi kita salat. Dan dikala kita berwudu, kita hanya mengusap di bagian atas saja, di bagian atas sendal atau kaos kaki yang menutup mata kaki, atau di bagian atas sepatu yang kita pakai. Makanya disebut dengan al-mas'u 'alal khuffain. Jelas sampai di sini ya? Al-mas'u 'alal khuffain, terutama bagi kita yang misalnya memakai sepatu atau kaos kaki. Kalau sekarang mungkin tidak sepatu tapi kaos kaki yang tebal, maka boleh bagi mereka tidak menanggalkannya. Bagi kita yang safar 3 hari 3 malam. Bagi kita yang mukim diberikan keringanan 1 hari 1 malam. Kemudian setelahnya tanggalkan, kemudian pakai lagi, diizinkan lagi selanjutnya. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW salat asar, Nabi takbir atau takbiratul ihram, rakaat pertama, rakaat kedua. Kemudian setelah selesai rakaat kedua dan Nabi tasyahud awal, maka Nabi SAW membuka sendalnya, membuka sepatunya. Ketika Nabi SAW membuka sepatunya ikhwatul Islam, maka tanpa banyak bertanya, semua sahabat yang ada di dalam Masjid Nabawi, semua yang salat bersama Nabi,
Semua mereka membuka sendalnya, semuanya. Karena memang rata-rata mereka menggunakan sendal dan sepatunya. Semua mereka membuka sandal dan sepatunya. Kemudian Nabi menyempurnakan rakaat ketiga, rakaat keempat. Setelah selesai sholat asar ikhwatul Islam, maka Nabi melihat ke arah sahabatnya. Kemudian Nabi melihat para sahabat semuanya membuka sandalnya. Maka Nabi bertanya, mengapa kalian melakukan yang demikian? Kenapa kalian membuka sandal kalian? Apa jawaban sahabat Nabi? Jawaban mereka mudah sekali ikhwatul Islam. Ya Rasulullah, kami membuka sandal karena kami melihat engkau melakukannya. Selesai jawabannya. Kami membuka sandal kami ini karena engkau membukanya, dan kami ingin mengikutimu tanpa banyak bertanya. Dikala Nabi membukanya, mereka pun semuanya membuka sandalnya. Begitulah para sahabat Nabi ikhwatul Islam. Setiap ada yang dilakukan oleh Nabi, selama itu bukan kekhususan untuk Nabi, atau selama Nabi memerintahkannya, maka mereka tidak akan pernah menentang. Jangankan menentang, bertanya pun tidak. Dan salah satu kisahnya adalah kisah yang tadi kita sebutkan. Kemudian setelah Nabi mendengarkan jawaban para sahabat Nabi, apa jawaban Nabi? Atau apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, sesungguhnya aku melakukan yang demikian karena tadi di rakaat yang kedua, hampir rakaat yang ketiga, malaikat Jibril datang dan mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya di sendalmu ada najisnya. Sesungguhnya di sendalmu ada najisnya. Dikala malaikat Jibril memberitahukan yang demikian kepada Nabi, maka Nabi menanggalkannya tanpa mengulanginya. Sehingga dari sini banyak sekali permasalahan yang muncul ikhwatul Islam. Dan salah satunya, boleh tidak kalau seorang muslim sholat kemudian mereka membawa najis? Apakah ada seorang muslim yang sholat mereka sengaja membawa najis? Ada atau tidak? Ada. Siapa contohnya? Orang yang sholat kemudian menggendong anaknya. Apalagi di zaman kita sekarang ini, anak kita itu rata-rata mereka memakai pampers, ya, pampers namanya. Di pampers itu najis atau tidak? Kemudian tiba-tiba dia menggendong anaknya, boleh atau tidak? Bukankah itu namanya sengaja membawa najis? Paham atau tidak soalannya? Itu sengaja atau tidak? Pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Cari sendiri. Tapi kalau lisan kita lanjutkan karena pembahasan kita bukan ini, ya. Artinya nanti bisa kita cari sendiri. Nah, Nabi SAW dikala menyebutkan kepada para sahabatnya, kenapa kalian melakukan yang demikian? Apa jawaban sahabat Nabi? Ya Rasulullah, kami melihatmu. Itu semudah itu mereka melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga seorang muslim ikhwatul Islam, apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka yang pertama kali harus mereka lakukan adalah at-taslim. At-taslim itu apa artinya? Kita ini sudah beriktikad, kita ini ikhwatul Islam sudah berjanji kepada Allah bahwa kita akan menyerahkan diri kita kepada Allah dan kepada agama. Kapan kita berjanji kepada Allah Azza wa Jalla? Kapan kita berjanji kepada Allah? Ketika Allah sebelum menciptakan kita, kita sudah berjanji semuanya. Kita ingat atau tidak ingat itu urusan kedua. Tapi Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran bahwa kita semuanya sudah berjanji kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan berikrar, berubudiyah, beribadah kepada Allah. Itu janji kita. Makanya kalau ada orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, Allah tinggal bertanya kepadanya, bukankah dulu aku pernah berjanji kepadamu? Kemudian kita bertanya, kapan ya Allah, kapan engkau berjanji kepada kami? Maka di saat itulah Allah menceritakan di dalam Al-Quran, alam ahada ilaikum, bukankah kami telah berjanji kepada kalian? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Semua kita sudah berjanji dengan Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yang disebut dengan muslim. Muslim itu artinya al-istislam wal-inqiyad wal-khudu'. Itu arti seorang muslim. Seorang muslim itu bagaimana mereka tunduk kepada Allah tanpa banyak bertanya. Bertanya itu bukan sifatnya seorang muslim, kecuali kalau seandainya mereka hanya mencari apa alasannya. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan babi misalnya. Seorang muslim, mereka tidak akan bertanya, ya Allah, kenapa engkau haramkan kepada kami ini? Alasan kita
meninggalkannya adalah ta'abbudi, karena Allah melarang, selesai. Kemudian setelahnya, oh ternyata hikmahnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, itu urusan kedua. Tapi urusan pertama adalah sami'na wa ata'na. Makanya selalu kita menyebutkan ayat ini, ikhwatul Islam, ayat yang Allah ceritakan di dalam akhir surah Al-Baqarah. Ayat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk selalu dan senantiasa membacanya. Kalau ada di antara kaum muslimin yang senantiasa merutinkan ayat ini, maka Nabi SAW menyebutkan kafata. Kafata itu artinya maka Allah yang akan menjaga kehidupannya. Makanya ayat ini semua kaum muslimin hafal, terutama 3 ayat terakhir. Apa ayatnya? La yukallifullahu nafsan. Ayat terakhir atau 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus baik. Artinya kepunyaan Allah langit dan bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Barang siapa yang mengabdikan diri, baik. Baik. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Baik, Masya Allah. Yang mana mau? Atas atau bawah? Yang mana? Di siapa ya? Baik. Kayaknya sudah lama dicari ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bisa di Masya Allah. Barakallahu fiik. Tapi maknanya salah ya. Baik, nanti dibaca lagi ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat kaum muslimin, ikhwatul Islam, inilah sifat kita bersama. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah langit dan bumi. Di antara salah satu kandungan ayat ini, wa in tubudu ma fi anfusikum. Kalau seandainya kalian tampakkan, tubudu itu bada itu artinya menjelaskan, menampakkan. Wa in tubudu ma fi anfusikum, atau kalian sembunyikan, artinya apapun yang kita lakukan, baik yang kita tampakkan atau yang kita sembunyikan, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghisabnya. Ayat ini kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, ayat ini adalah ayat yang sangat berat sekali. Mengapa ayat ini ayat yang berat, ikhwatul Islam? Karena kalau Allah menghisab kita dengan sesuatu yang kita tampakkan, itu perkara biasa. Misalnya kita melakukan kebaikan, Allah balas, biasa. Kita melakukan kejahatan, Allah balas, itu juga biasa, karena kita sudah menampakkan dan melakukannya. Tapi sesuatu yang ada di dalam hati kita, kalau seandainya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada di antara kita yang masuk ke dalam surga. Bisa dipahami? Kita ulang lagi. Wa in tubudu, apapun yang kalian tampakkan di dalam amal-amalan yang zahir, amalan-amalan yang nyata, kalau dihisab itu biasa, karena memang kita menilai orang lain dengan amalannya. Sedangkan hati, kalau seandainya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu semua kita akan masuk ke dalam api neraka. Mengapa demikian, ikhwatul Islam? Innan nafsa la'ammaratun bisu, karena jiwa kita ini, hati kita ini lebih condong kepada kebaikan atau keburukan. Kebaikan atau keburukan? Di dalam hati kita ini, ikhwatul Islam, ada gumpalan yang mana di dalam gumpalan tersebut ada sesuatu yang berwarna hitam. Dan yang berwarna hitam inilah jatahnya syaitan yang ada dalam tubuh kita. Tidak ada manusia yang selamat darinya kecuali baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita selalu menyebutkan di kala Nabi berumur 4 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermain. Kemudian malaikat Jibril tiba-tiba datang mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaringkan Nabi, kemudian langsung membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kisah yang demikian. Kemudian ikhwatul Islam, setelah ini, karena sebagian para ulama mengatakan dada Nabi dibelah, ada yang menyebutkan 2 kali, ada yang menyebutkan 3 kali. Yang menyebutkan 2 kali, yang pertama di kala Nabi berumur 4 tahun, yang kedua di kala Nabi melakukan Isra dan Mi'raj 2 kali,
yang mengatakan 3 kali. Yang pertama dikala Nabi berumur 4 tahun, yang kedua dikala Nabi menerima wahyu, dan yang ketiga dikala Nabi melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya dada Nabi dibelah 2 kali atau 3 kali, dan tentunya semuanya ada makna. Dan makna yang pertama, dada Nabi dibelah, kemudian syaitan mengambil hati Nabi, kemudian ada bagian hitam di dalamnya. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi? Hadza hazzuz syaitanu minka, ini bagian syaitan yang ada dalam tubuhmu. Diambil, dibuang, dibersihkan. Itu Nabi. Kalau kita kapan dibelah dadanya oleh Jibril? Pernah? Tidak pernah. Artinya jiwa kita ini lebih condong kepada keburukan. Makanya ikhwatul Islam, di antara kalimat yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi kita yang tampil di depan orang, baik itu tampil acara pernikahan, tampil untuk memberikan nasihat, tampil sebagai pembawa acara, tampil apapun, siapapun yang tampil di depan umum, maka tidak ada kalimat yang paling dicintai oleh Nabi kecuali kalimat ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian apa sambungannya? Wa na'udzu billahi min syururi. Apa sambungannya? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Apa artinya? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, ya Allah, kami berlindung dari kejahatan yang ada dalam diri kami ini. Wa min sayyiati a'malina, dan juga dari keburukan amalan-amalan yang kami lakukan. Inilah kalimat yang paling dicintai oleh Nabi SAW, terutama bagi mereka yang ingin tampil, baik itu sebagai pembuka acara. Misalnya kita ada acara keluarga, kemudian dikala kita acara keluarga, tidak mungkin kita hanya duduk-duduk saja. Tentu ada mungkin yang paling tua menyampaikan kata-kata, atau misalnya orang tua memberikan nasihat kepada anaknya. Maka kalimat pembuka ikhwatul Islam adalah kalimat pembuka yang selalu dipakai oleh Nabi SAW. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kemudian setelahnya baru kita berbicara. Makanya siapapun yang berbicara ikhwatul Islam, jangan mereka berbicara tentunya di depan halayak ramai ya, kecuali mereka awali kalimatnya dengan bahasa yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang selalu disebutkan oleh Nabi, disebut dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu kalimat-kalimat yang mana kita menyebutkan hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu semuanya adalah doa, dan salah satunya wa na'udzu billahi min syurur. Kita ini jahat ikhwatul Islam. Kalaulah bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jalla, maka kita semuanya tidak akan ada yang selamat. Sehingga di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dihafal doanya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita semuanya doa ini. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Hafal doanya? Ada yang sudah hafal? Apa? Ulang lagi, saya tidak mau ulangnya. Cari sendiri ya. Baik. Ini merupakan doa ikhwatul Islam yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menghafalnya. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Terutama bagi kita yang merasa, kenapa Ustaz, kenapa saya ini malas beribadah, kenapa saya sudah mulai bosan, kenapa malas baca Quran, kenapa malas melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Rasanya ada sesuatu yang tidak sempurna dalam kehidupan. Saya sulit untuk bergerak misalnya, sulit untuk bersedekah, sulit untuk melakukan kebaikan, sulit untuk senyum kepada sesama, sulit untuk melakukan kebaikan, sulit. Maka di sana itulah kita butuh kalimat ini. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Sudah hafal? Sudah hafal? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, alhimni, berikan kepadaku kekuatan ilham, rushdi, untuk selalu melakukan kebaikan. Rushdun itu pintar artinya. Karena seorang hamba yang paling pintar, siapa yang paling pintar menurut Allah Azza wa Jalla? Yang pintar, yang cerdas adalah orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah hamba yang cerdas. Cerdas itu bukan akal, itu tanda kecerdasan. Tidak semua orang diberikan kecerdasan dalam akalnya, tapi yang cerdas sesungguhnya adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sama dengan ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita bertanya, siapakah manusia yang sukses? Apa jawabannya? Siapa manusia yang sukses? Manusia yang sukses itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Orang yang selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, merekalah yang sukses sesungguhnya. Itulah sukses, itulah yang sukses. Yang sukses itu bukan yang banyak keretanya, banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak hartanya. Tidak pernah itu menjadi standar kesuksesan. Kalau seandainya itu standar kesuksesan, maka yang paling sukses itu adalah Qarun. Ya atau tidak? Karena dia yang paling kaya. Bahkan setiap kali kalau kita menemukan harta secara tiba-tiba, disebut dengan harta Qarun. Sampai sekarang namanya diabadikan, saking kayanya. Tapi dia adalah orang yang paling celaka dan paling binasa. Karena Allah tidak pernah menjadikan kesuksesan dalam masalah dunia. Tapi orang yang sukses itu adalah mereka yang selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Begitu juga dengan orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Yang cerdas itu adalah orang yang mau beribadah, sebodoh apapun dia, semiskin apapun dia, dikucilkan, kemudian tidak mau diajak berteman. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, "Rubba rajulin ahbar ahsyaz madfu'un bil abwab." Orang yang kalau kita lihat, kita merasa jijik dengannya. Artinya orang tidak menganggap dia, orang menganggap remeh. Tapi dia adalah orang yang beribadah. "Lau aqsama 'ala Allahi la abarra." Kalau seandainya dia mengangkat kedua tangannya, Allah pasti akan kabulkan doanya. Karena dia selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang beribadah kepada Allah. Maka kita butuh kecerdasan. Dan di antara bentuk kita membutuhkan kecerdasan adalah berdoa kepada Allah. Maka kalimatnya, Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, berikan kepadaku kecerdasan. Artinya bagaimana aku beribadah. Allahumma alhimni rushdi. Kemudian apa sambungannya? Waqini syarra nafsi. Karena biasanya yang paling membuat kita tidak mau beribadah kepada Allah, siapakah kira-kira yang menghalangi kita beribadah kepada Allah? Siapa? Siapa? Syaitan. Yang menghalangi diri kita untuk beribadah kepada Allah siapa? Diri kita sendiri. Bukan syaitan ya, jangan kita salahkan syaitan. Syaitan itu kerjaannya itu, memang itu kerjaannya. Jangan salahkan syaitan, nanti syaitan marah sama kita ya. Baik, yang menghalangi diri kita beribadah kepada Allah, diri sendiri. Masa kita yang tidak mau salat kita salahkan syaitan? Syaitan penyebabnya. Makanya di saat itulah kita butuh waqini syarra nafsi. Ya Allah, jauhkan aku dari kejahatan diriku. Apakah nanti dikala kita tidak beribadah kepada Allah, Allah bertanya kepada syaitan, "Syaitan, kenapa kamu membuat orang ini tidak beribadah?" Apakah itu pertanyaan Allah? Tidak. Allah akan bertanya kepada kita, "Kenapa kamu tidak beribadah? Kenapa kamu tidak salat berjamaah? Kenapa kamu tidak puasa? Kenapa kamu tidak menunaikan kewajiban ini?" Allah tidak bertanya kepada syaitan, tapi Allah bertanya kepada diri kita sendiri. Paham atau tidak? Makanya kita butuh ikhwatul Islam kalimat ini. Allahumma alhimni rushdi waqini syarra nafsi. Waqini, waqini itu qini, waqina adaban nar. Karena ada bahasa Arab yang satu huruf. Salah satunya misalnya ra. Apa arti ra? Ra, apa arti ra? Ra, huruf ra. Apa arti ra? Lihatlah. Qi, apa arti qi? Jagalah. Jadi ada bahasa Arab yang dia cuma satu huruf, tapi itu adalah kalimat perintah. Ra, lihatlah. Qi, jagalah. Makanya disebut dengan waqi. Wa itu berwaw, qi artinya ya Allah jaga. Ini jaga diriku. Jadi waqini syarra nafsi. Ya Allah, jaga diriku dari kejahatan diriku sendiri. Bisa dipahami? Sudah hafal ya? Wa'idni dalam riwayat yang lain, wa'idni di dalam riwayat yang lain ada waqini. Silakan kita pakai yang mana saja. Barakallahu fiikum ikhwatul Islam. Kemudian kita lanjutkan. Kalau seandainya ayat ini kita kembalikan kepada ayat yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Allah akan menghisab kalian yang tampak, yang jelas, atau yang tersembunyi dalam hati kalian, semuanya akan dihisab. Ayat ini adalah ayat yang paling berat, karena kalau demikian maka semua kita tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat karena jiwa kita, hati kita itu banyak kesalahannya, lebih condong kepada keburukan dibandingkan dengan kebaikan. Nabi Yusuf saja mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u li nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu.
jiwa itu semestinya atau sebenarnya hukum asalnya lebih condong kepada keburukan, kata Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, kalaulah bukan karena karunia Allah, kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah, maka aku akan terjatuh kepada dosa dan maksiat. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Makanya ayat ini Allah menyebutkan tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sudah ingin berzina. Coba bayangkan, sudah ingin. Walaqad hammat, hammat itu hamun itu sudah ingin melakukan. Begitu juga dengan wanita ini, sudah ingin melakukan perbuatan dosa dengan Nabi Yusuf. Laula ar-ra'a burhana rabbi, kalaulah bukan karena keagungan Allah, kasih sayang Allah, taufik Allah Azza wa Jalla, maka itu merupakan di antara untayan kalimat yang paling indah diucapkan oleh Nabi Yusuf. Laula ar-ra'a burhana rabbi, maka apa kata Nabi Yusuf? Wa ma ubarri'u li nafsi, aku tidak pernah mengatakan diriku baik. Innan nafsa la'ammaratun bis-su', karena diri itu hukum asalnya lebih condong kepada keburukan. Tapi karena karunia dari Allah, karena pertolongan dari Allah, karena taufik dari Allah, maka Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan ini. Bisa dipahami? Kemudian ikhwatul Islam, makanya kalau seandainya ayat ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kalau kita tahu arti dan maknanya, maka kita akan menangis dengannya. Begitu juga dengan para sahabat Nabi. Kita tidak menangis karena kita tidak tahu maknanya. Itu saja perbezaannya. Tapi kalau kita tahu maksud dan maknanya, maka berat bagi kita untuk membacanya. Berat sekali ikhwatul Islam. Para sahabat itu kadang-kadang kalau mereka baca satu ayat atau dua ayat, mereka tidak bisa melanjutkan ayat berikutnya. Begitu juga dengan baginda Nabi yang mulia. Nabi pernah sholat malam ikhwatul Islam, cuma membaca satu ayat, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum, kemudian selesaikan ayatnya. Nabi melakukan sholat malam, dan kita tahu Nabi sholat malam itu sepertiga malam terakhir. Artinya sepertiga malam terakhir Nabi semua memanfaatkan untuk sholat. Berarti kalau sepertiga malam terakhir itu berapa jam kira-kira? Bagaimana cara kita menentukan sepertiga malam terakhir? Cara menentukan sepertiga malam terakhir, diambil waktu maghrib, diambil waktu subuh. Karena waktu maghrib dengan waktu subuh di setiap daerah berbeza. Kemudian misalnya sekarang, kita contohkan sekarang saja di daerah sini. Sekarang jam berapa masuk waktu maghrib? Jam 5.30. Jam berapa masuk waktu subuh? Jam 5.20. Berapa jam antara subuh dengan maghrib? 12 jam, anggaplah 12 jam. 12 jam ini dibagi 3. Berarti berapa jam? 4. Berarti kurang lebih setiap harinya Nabi sholat malam 4 jam kalau di musim dingin. Kalau di musim panas mungkin 3 jam, karena di musim panas itu malamnya singkat. Terlepas daripada itu ikhwat Islam, coba bayangkan Nabi SAW sholat malam cuma baca satu ayat sampai selesai. Kenapa demikian? Karena maknanya begitu Nabi memahaminya. Itulah yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Dikala mereka memahami makna suatu ayat, kemudian mereka menghayatinya, maka mereka tidak akan pernah bosan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk Al-Quran itu ikhwatul Islam, kita wajib memaksa diri untuk membacanya dan memaksa diri untuk menangis dikala membacanya. Paham atau tidak paham, menangislah. Itu kaidah dia membaca Al-Quran. Apa kata Nabi? Illam tabku fatabaku. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka pura-pura menangis. Untuk latihan. Paham ya? Kenapa demikian? Karena tidak mungkin kita baca Quran kemudian kita lewatkan ayat begitu saja tanpa menangis. Iya, mungkin kita tidak tahu maknanya. Latihan dulu menangisnya. Kemudian nanti kita tahu maknanya, maka dengan maknanya tangisan tersebut tidak lagi akan berpura-pura atau latihan, tapi betul-betul sungguhan. Tapi itu merupakan latihan. Tapi ikhwatul Islam, maka dari situlah berlatihlah untuk menangis di dalam membaca Al-Quran, karena memang Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira atau kabar bertakut. Begitu juga dengan hikmah-hikmah yang lain yang ada di dalamnya. Terlepas daripada itu semua, kita kembalikan kepada ayat ini. Wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfu. Ayat ini berat. Dengan beratnya ikhwatul Islam, para sahabat datang kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, dalam Al-Quran kami menemukan ada salah satu ayat yang sangat berat bagi kami. Maka Nabi bertanya, ayat yang mana? Maka di saat itulah para sahabat mengatakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Dikala para sahabat mengadu kepada Nabi dan Nabi mendengarkan bacaan ayat yang disebutkan oleh sahabatnya, Nabi marah. Apa kata Nabi kepada para sahabatnya? Wahai sahabat-sahabatku,
kalian itu jangan sama dengan Bani Israel, jangan sama dengan umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya kalau ada perintah, yang pertama kali mereka lakukan apa? Umat sebelumnya kalau ada perintah, apa yang pertama kali mereka lakukan? Bertanya. Bertanya dan banyak bertanya. Kenapa? Itu umat sebelumnya. Sedangkan umat kita kalau ada perintah, apa yang mereka lakukan? Laksanakan. Sami'na wa ata'na. Iya atau tidak? Itu perbedaannya. Maka jangan banyak bertanya dalam masalah agama untuk melaksanakan suatu perintah. Karena kalau semakin banyak bertanya, semakin sulit bagi kita mengerjakannya. Misalnya, Ustaz, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat dan kenapa harus maghrib itu 3 rakaat? Kenapa kira-kira Ustaz? Apa jawabannya? Kira-kira apa jawabannya? Stop. Jawabannya dicubit. Nah, itu jawabannya. Bisa dipahami? Karena perkara-perkara seperti ini, Ikhwatul Islam, tidak boleh ditanyakan. Kalau mau bertanya, bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, bertanya kepada Nabi. Dan ingat, kewajiban kita bukan banyak bertanya, tapi banyak beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaidah di dalam surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya terhadap apa yang Allah perintahkan, yang Allah lakukan. Allah mau seperti ini, Allah mau seperti itu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita bukan yang demikian. Urusan kita apa? Wa hum yus'alun. Yang ditanya itu kita, bukan Allah Azza wa Jalla. Kalian sudah melakukan atau belum? Itulah pertanyaannya. Jelas sampai di sini ya. Allah mau memerintahkan kita sholat subuh 3 rakaat, 5 rakaat, terserah Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, kita sudah melakukan atau tidak? Kecuali kalau bertanya itu hukumnya lain cerita. Misalnya, hukumnya misalnya, Ustaz kalau sholat subuh, kemudian tiba-tiba ada imam, kemudian dikala imam ini jadi imam, panjang bacaannya, kemudian setelah panjang bacaannya sampai masuk waktu syuruk. Ini pertanyaannya, nanti silakan jawab sendiri karena ini fakta. Kemudian Ustaz, imamnya panjang bacaannya sampai waktu syuruk, karena kadang-kadang ada imam di dalam sholat mereka murajaah. Tahu murajaah? Murajaah hafalan. Jadi dibaca panjang-panjang sampai waktu syuruk. Kemudian setelahnya, setelah sampai selesai waktu subuh, tiba-tiba imam mengatakan, ulang salat kalian semuanya, karena saya tadi lupa kalau saya adalah sedang janabah. Bisa dipahami? Ada imam yang jadi yang salat subuh, kemudian panjang bacaannya. Setelah salat subuh, waktu syuruk pun masuk, dan imam mengatakan ternyata saya tidak sah jadi imam karena saya belum mandi. Dia lupa. Kalau kita ulang salat subuh, waktunya juga sudah habis. Apa yang harus kita lakukan? Apa jawabannya? Kalau seperti ini apa jawabannya? Sholat aja. Ada yang tahu? Apa jawabannya? Jawabannya imamnya di sah sholat makmumnya. Karena mereka tidak tahu. Betul nih, fatwa siapa nih? Betul. Jawabannya adalah imamnya dipukul. Astagfirullah. Itulah yang disebutkan oleh para ulama yang tulisan kapan kita boleh memukul imam. Ini sekedar cerita, tapi fakta. Sekedar cerita tapi fakta. Artinya yang tulisan, kalau seandainya ini yang kita bahas, tidak menjadi masalah. Pembahasan bagaimana hukum-hukum yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita bahas kenapa Allah perintahkan ini, mengapa Nabi perintahkan seperti ini, maka di saat itulah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perintahkan. Allah mau memerintahkan kita seperti ini, seperti itu dikembalikan kepada Allah. Sedangkan kewajiban kita adalah melakukan atau tidak. Bisa dipahami ya? Kemudian apa kata Nabi? Wahai para sahabatku, jangan kalian mau sama dengan orang-orang Bani Israel. Setiap kali ada perintah, mereka pasti bertanya, mengapa? Sedangkan kita ucapkan sami'na wa ata'na dan minta tolong kepada Allah agar kita mudah untuk melakukannya. Maka di saat mereka mendengarkan ucapan Nabi, semua para sahabat yang datang bertanya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika mereka mengatakan sami'na wa ata'na, maka langsung Allah turunkan ayat yang kedua, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai di ujung ayat wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dikala mereka mengatakan sami'na wa ata'na, walaupun berat ayat yang pertama ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, berat.
walau berat, tapi kita tetap sami'na wa ata'na. Kemudian apa yang terjadi? Allah turunkan ayat yang ketiga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ternyata ayat yang pertama tadi langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Sami'na wa ata'na. Itulah kaedah yang ada dalam agama yang paling mudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada orang yang tawaf misalnya, tapi dia selalu buang air kecil. Bagaimana tawafnya? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Sah atau tidak? Sah. Buang air kecil, berarti batal wudunya, najis pakaiannya. Dan itu ada di dalam kaum muslimin ya ikhwatul Islam. Banyak di antara mereka yang datang melaksanakan ibadah kita ini, bisa jadi dia sudah tua, lansia, ya atau tidak? Ya. Kadang-kadang mereka malu bertanya, Ustaz, saya sudah buang misalnya batal wudunya, tapi karena segan kepada jemaah, karena takut dan yang semisalnya, banyak perkara yang terjadi ikhwatul Islam. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya besoknya kita sambung ya, karena waktu kita sudah habis. Apa jawabannya? Ada yang tahu? Darurah. Hah? Darurah. Darurah. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Berarti darurat. Kalau darurat apa yang dia lakukan? Iya, semuanya darurat. Tapi darurat selesai? Tidak selesai. Apa yang dia lakukan? Pakai pampers. Apa yang dia lakukan? Wahai jemaah kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah umrah, begitu juga dengan anak-anak misalnya, yang bawa anak-anak misalnya, dan mungkin dia bisa jadi dia pipis atau bisa jadi dia mau hajat, kita tidak tahu bagaimana keadaannya, dan dia umrah. Maka di saat itulah dia menggunakan apa namanya, pampers namanya ya, pampers. Bisa dipahami. Padahal itu adalah larangan ihram. Iya atau tidak? Ya. Tapi dia pada waktu itu wajib melanggar larangan ihram. Boleh tidak larangan ihram dilanggar? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi orang yang keadaannya seperti ini boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Bukan boleh, wajib. Karena nanti kalau seandainya buang air misalnya pakaiannya najis, terkena orang lain, jatuh ke tanah, terinjak oleh orang lain, banyak mudaratnya. Maka kita kembalikan kepada firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya dikala ada perintah ikhwatul Islam, yang pertama kali kita laksanakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seberat apapun yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita tahu agama Islam tidak ada yang berat. Satu-satunya agama yang paling diberikan kemudahan sesuai dengan ucapan Nabi, ahabbud dini ila Allah al-hanifiyah as-samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang hanifah, yang lurus, samha, yang paling ringan. Kalau kita bandingkan dengan agama yang lain, kita tidak akan menemukan agama yang paling ringan kecuali agama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ringan ikhwatul Islam, masih banyak lagi keringanan yang diberikan di dalam agama. Dan inti daripada keringanan tersebut adalah ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ayat ini sudah berbicara, yang haram pun bisa berubah hukumnya. Kalau ayat ini berbicara, yang dilarang pun bisa berubah hukumnya. Kalau ayat ini sudah berbicara, maka semuanya dianjurkan atau bahkan ditekankan bagi kita untuk melakukan, walaupun hukum asalnya tidak boleh. Dan itu adalah hasil daripada ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dikala mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Ya Allah, apapun yang kau perintahkan kami taati, kami dengar, kami taat. Tidak sami'na wa asaina, kami dengar, kami ingkari. Itu ucapan orang-orang ahlul kitab. Sedangkan kita sami'na wa ata'na, bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan, itu urusan kedua. Yang pertama, sami'na wa ata'na. Apapun yang ada dalam perintah agama ikhwatul Islam, itulah yang harus kita lakukan. Misalnya kita lihat orang yang misalnya yang melakukan sunnah Nabi SAW, sami'na wa ata'na. Kita bisa melakukan, kita tidak bisa melakukan, itu urusan yang kedua. Tapi urusan yang pertama, bagaimana kita taat dalam agama. Maka begitulah Dzulhuwaisirah. Jadi semua ini adalah muqaddimah ya, intinya ini. Tapi dikala kita ingin membahas inti, waktu juga sudah habis. Berarti besok kita sambung. Dzulhuwaisirah ini ikhwatul Islam, dialah yang berkomentar kepada Nabi, ihqil
Nabi membagi harta rampasan karena tidak sama dengan yang lainnya. Yang dari penduduk Madinah berapa orang yang ikut tadi? 10.000. Dari Mekah berapa orang? 2.000. Ada yang mengatakan lebih kurang 2.000. Dikala terjadi perang Hunain, semua penduduk Mekah mendapatkan bagian berlipat-lipat ganda. Sedangkan penduduk Madinah tidak mendapatkan satu pun, mereka tidak mendapatkan harta rampasan. Menurut kita ikhwatul Islam, ini pembagiannya lain. Kenapa harus demikian? Biasanya kalau yang mendapatkan harta rampasan semuanya dapat kebagian, tapi ini tidak. Dari Madinah mereka tidak mendapatkan bagian. Dari Mekah mereka mendapatkan bagian banyak sekali. Tentunya orang-orang Madinah mereka bertanya itu ikhwatul Islam masih dalam hatinya, masih kabar-kabar burung. Kira-kira apa hikmah yang ada di belakangnya? Dan mereka lebih kepada perasaannya, mungkin Nabi tidak lagi ingin tinggal di Madinah. Mungkin Nabi tidak lagi ingin tinggal di Madinah. Maka mereka pun sedih, karena Nabi sudah ingin kembali ke kampung halamannya, kembali kepada keluarganya. Kita orang Madinah, bukan keluarga Nabi SAW, keluarga dekat. Jadi itu yang mereka bayangkan. Maka dari situlah penduduk Madinah mereka merasa sedih. Nah, dikala mereka merasa sedih ikhwatul Islam, maka di saat itulah Nabi panggil mereka semuanya, dan Nabi memberitahukan, ya ma'syaral ansar, ala tardawna an yarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Itu adalah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya besok kita sambung ya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang lancar, atau penyampaian yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kita bersama, memanfaatkan momen kita berada di kota Madinah untuk berburu bonus dari Allah Subhanahu wa taala dan berburu pahala yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di dalam masjid, sekedar duduk saja, itu adalah ibadah. Makanya Nabi pernah menyebutkan, man tatahhara fi baitihi fa ahsana al-wudu. Siapapun yang bersuci dari rumahnya dan menyempurnakan wuduknya, summa atal masjidah, kemudian mereka datang ke masjid, fa huwa zairullah, berarti mereka tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini menjadi tamu Allah dan menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Maka berlaku baiklah dikala kita menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Siapapun di antara kita yang diberikan ujian oleh Allah, semoga Allah memberikan kelapangan dalam kehidupannya. Allah berikan keberkahan kepada mereka. Semoga dilancarkan semua urusan kita. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya, dikabulkan doanya, dijadikan umrahnya umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dzamban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita selalu diberikan rezeki untuk datang ke tanah suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dalam ibadah, istiqamah dalam agama, dan semua kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.